Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke bagian akhir nih dari materi Anda. Babak 5, ambil pintu ketiga. Kita udah lumayan paham lah ya soal pintu ketiga ini. Itu loh, jalur alternatif yang cerdik dan butuh kegigihan. Tapi yang menarik, apa yang terjadi setelah berhasil masuk lewat pintu itu? Ternyata, perjalanannya belum kelar. Di babak ini kayaknya fokusnya geser ya. Dari gimana cara masuk, jadi terus ngapain sekarang? Betul sekali, lebih ke pelajaran di sepanjang jalan. Terus, gimana kita mungkin perlu definisiin ulang sukses buat diri sendiri. Dan juga soal menghadapi hal-hal yang nggak terduga gitu. Oke, mari kita bedah bareng. Salah satu bagian awal yang cukup menarik itu soal wawancara Bill Gates. Penulisnya kan berharap dapat semacam resep rahasia gitu kan. Satu nasihat pamungkas. Iya, ekspektasinya tinggi banget pasti. Pengen dapet holy grail gitu ya istilahnya. Tapi yang didapat malah, katanya, detail teknis sama strategi bisnis. Agak anti klimaks gitu ya awalnya. Nah, itu dia. Momen itu nunjukin banget gimana ekspektasi kita tuh bisa membutakan. Padahal Gates sebenarnya ngasih wawasan praktis yang wah dading banget. Misalnya soal gimana yakinin orang yang skeptis. Oh iya, gimana tuh caranya? Dengan nunjukin kita nguasain detail teknisnya, itu bikin orang percaya. Atau taktik negosiasi dia pas sama IBM soal kode sumber. Oke. Tapi karena kedengarannya nggak kayak rahasia besar atau formula ajaib, ya kelewat aja gitu saat itu nilainya. Ini pelajaran penting ya. Wawasan berharga tuh seringnya nggak dibungkus heboh, malah di hal-hal praktis gitu. Benar banget, seringnya justru di situ kuncinya. Ini nyambung ke ide berikutnya nih, soal mendefinisikan ulang kesuksesan. Materi Anda kan nyorot dua orang yang kontras banget. Steve Wozniak dari Apple sama musisi Pitbull. Jauh banget ya profilnya? Kontra sekali, dan justru itu yang bikin menarik. Masing-masing punya cara pandang unik soal sukses. Wozniak, dia sadar banget milih kebahagiaan pribadi, milih tetap ngoprek teknis yang dia suka, daripada ngejar jabatan tinggi di Apple. Jadi buat dia, kepuasan itu di prosesnya ya, bukan di gelarnya. Tepat. Nah, sebaliknya, Pitbull, dia udah di puncak karir musiknya, tapi mentalnya masih kayak anak magang. Maksudnya gimana tuh anak magang? Dia bilang dia rela ngelakuin apa aja, bahkan bawain kopi buat Carlos Slim Jr. demi bisa belajar dari orang yang levelnya di atas dia. Nggak pernah ngerasa udah jadi. Wow, jadi sukses itu spektrum ya, luas banget, bukan cuma satu jalur karir aja, sangat personal. Sangat personal dan definisinya bisa berubah-ubah juga sepanjang hidup kita. Nggak ada satu cetakan. Oke. Tema kuat lainnya nih, mengubah kesulitan jadi kekuatan. Ada cerita Jessica Alba sama The Honest Company, terus Maya Angelou juga. Iya, dua contoh itu kuat banget ya. Gimana titik terendah atau ketakutan kita yang paling besar justru bisa jadi pendorong utama. Alba kan berangkat dari kekhawatiran soal kesehatan keluarga gara-gara bahan kimia di produk sehari-hari. Terus dia bikin perusahaan sendiri. Persis, jadi perusahaan miliaran dolar yang fokus ke produk aman. Ketakutannya jadi misi. Lalu Maya Angelou. Beliau mengubah trauma masa lalu yang berat soal kekerasan, rasisme, jadi karya sastra yang luar biasa menginspirasi. Kesulitan tuh maksa kita nanya, apa sih yang benar-benar penting? Gimana pengalaman pahit ini bisa jadi sesuatu yang bermakna? Wah, dalam banget ya. Mengubah racun jadi obat kayaknya pas istilahnya. Nah, dalam proses yang pasti naik turun itu, pasti ada salahnya dong. Saya suka banget pandangan Quincy Jones. Dia bilang kesalahan itu hadiah terbesar. Ini benar-benar ngebalikin cara kita mikir soal gagal kan? Tepat sekali. Perspektif Quincy Jones ini membebaskan banget. Kesalahan itu bukan akhir dunia. Justru itu bukti kita lagi nyoba, lagi gerak. Pertumbuhan datangnya dari situ. Dia sendiri ngalamin juga. Oh iya, dia cerita kok gimana belajar dari kesalahan manajemen di awal karirnya. Gagal sama sukses itu ya dua sisi mata uang aja. Sama-sama hasil dari usaha. Jadi jangan takut salah ya intinya. Lepasin ketakutan gagal itu. Justru prosesnya, termasuk salah-salahnya itu, yang seringkali lebih berharga dari tujuan akhirnya. Oke, semua pelajaran ini soal ekspektasi, definisi sukses, ngubah kesulitan, rima kesalahan, kayaknya nyatu semua di bagian akhir ya. Pas penulisnya akhirnya bantu Lady Gaga nyusun narasi album art pop itu. Nah, itu dia puncaknya. Dia nggak cuma ngamatin dari luar lagi. Tapi udah masuk ke permainan. Betul, udah benar-benar ngambil tindakan di dalam. Itu esensi pintu ketiga yang sebenarnya. Bukan cuma nemu cara masuk, tapi apa yang kamu lakukan pas udah di dalam.
Momen itu ditambah kutipan Dumbledore di akhir, negesin lagi. Pilihan kita lah yang nunjukin siapa kita. Lebih dari kemampuan kita. Pilihan buat nyari pintu ketiga itu sendiri ya. Iya, pilihan buat bangkit dari salah kayak Gates, pilihan buat terus berjuang kayak Sugar Ray Leonard. Itu intinya, pilihan. Jadi kesimpulannya nih, buat kita semua. Pintu ketiga ini bukan cuma trik buat masuk doang ya ternyata. Jauh lebih dari itu. Ini soal pola pikir jangka panjang. Berani lihat jalur lain, bikin definisi sukses sendiri, dan yang penting, nerima semua prosesnya. Jatuh bangunnya gitu. Persis, merangkul keseluruhan proses, termasuk gagal dan salah sebagai bagian dari pertumbuhan. Mungkin ada pertanyaan nih buat direnungkan sama pendengar kita. Apa tuh? Peluang pintu ketiga apa ya yang mungkin ada di sekitar Anda sekarang? Yang mungkin kelewat karena nggak kelihatan kayak pintu utama. Dan gimana kalau fokus ke proses belajarnya, dari tiap langkah mau maju atau mundur, justru itu kunci buat terobosan berikutnya. Wah, menarik. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.